Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 23 Desember 2024. Tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita bisa saja mempertanyakan, kalau Yesus itu adalah sang terang, kalau Tuhan itu adalah ada, kenapa di dunia ini masih banyak kejahatan, dosa, kekelaman, dan kegelapan? Satu hal yang harus kita ketahui, ketika sang terang itu datang, tidak otomatis semuanya terang benderang. Oleh karena itulah diinginkan atau diminta oleh firman Tuhan pada hari ini, supaya kita ini tetap bisa hidup optimis, tidak pesimis dalam situasi gelap sekalipun, dalam kekelaman sekalipun, bahwa kita bisa keluar, bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan itu, dari dosa ke dalam terang di dalam Kristus. Hanya saja banyak dari antara kita umat percaya tidak terlalu mengakui kekuasaan Tuhan yang sanggup mengangkat umatnya dari keterpurukan. Tuhan yang sanggup mengangkat harkat dan martabatnya menjadi sangat mulia, menjadi orang atau bangsa yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa lain, yang membuat mata bangsa-bangsa lain tertuju kepada umatnya. Tuhan punya kuasa untuk itu. Maka hari ini jikalau kehidupanmu serasa terpuruk, kelam, dan gelap, jangan pesimis, jangan putus berharap. Tetaplah optimis dan berpikir positif dengan penuh keyakinan, mengakui bahwa terang Tuhan telah terbit atasmu. Dia akan mengangkat harkatmu, Dia akan menerangi jalanmu supaya engkau tidak berjalan ke dalam kesesatan. Dia akan menuntun engkau supaya kau tetap berjalan dalam terang Tuhan, sehingga kemuliaan itu menjadi nyata atasmu. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita tahu hari pertama diciptakan oleh Tuhan adalah terang, supaya manusia dan seisi ciptaannya memperoleh kehidupan. Sang terang itu, yaitu Tuhan Allah sendiri, Dialah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dialah penuntun hidup sehingga kita bisa berjalan melewati kegelapan dunia. Allah menginginkan kita semua supaya jauh dari kegelapan. Itu sebabnya Dia telah datang menjadi terang di atas kita. Oleh karena itu, kita diminta untuk melepaskan segala hal-hal yang berbau kegelapan, kejahatan, dan dosa. Biarlah semuanya itu dihalau oleh sang terang yang telah terbit atas kita. Maka hari ini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita sudah di dalam terang? Atau jangan-jangan masih di dalam kegelapan?
Dan orang-orang yang sudah hidup di dalam terang, tentu kehidupannya akan berdampak baik kepada orang-orang lain di sekelilingnya. Kita adalah anak-anak terang, maka kita harus membawa dampak yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, kepada dunia ini, sehingga mereka datang melihat sang terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi, hiduplah di dalam terang Tuhan. Jangan pesimis dan putus berharap. Tetaplah optimis, berpikir positif. Tuhan sang terang itu telah datang. Dia telah menjadikan kita menjadi anak yang dapat berjalan, dituntun menuju ke dalam keselamatan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena terang-Mu terbit atas kami. Maka masa depan kami menjadi sangat berharga. Terima kasih Tuhan, dan tolonglah kami untuk senantiasa berjalan dalam terang-Mu, menanggalkan segala kegelapan dari kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus sang terang yang abadi itu, kami menyampaikan doa kami. Amin.